Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk perkuliahan mata kuliah energi conversion pertemuan ke-6 itu materinya turbin gas. Jadi kalau turbin gas nanti kan ada muncul namanya, ada langkah penghisapan, langkah kompresi, pemanasan dan ekspansi, ada langkah pembuangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar turbin gas ini motor listrik dihidupkan, memutar generator listrik, kemudian sehingga memutar kompresor. Nah, akibat memutar kompresor itu menghisap udara segar atau udara baru sekitar 1 bar, tekanannya temperatur sekitar 15 derajat Celcius ya, kemudian dihisap ke dalam kompresor. Dari kompresor ini dialirkan menuju ke ruang bakar gitu ya, tekanan sekitar 6 bar, sekitar 200 derajat Celcius gitu ya. Kemudian antara udara segar tadi bercampur dengan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar ya, masuk ke dalam ruang bakar. Itu terjadi langkah pembakaran ya, pembakaran. Kemudian ada juga nanti muncul udara pendingin ya, sisa pendingin, ada udara pendingin di dalam ruang bakar. Itu sekitar 6 bar, tekanannya 750 derajat Celcius untuk temperaturnya. Kemudian hasil pembakaran tadi melalui turbin ya, turbin tersebut, kemudian turbin berputar mengeluarkan sisa hasil pembakaran atau gas bekas sekitar 1 bar, tekanannya 1 bar, derajat temperaturnya 380 derajat Celcius. Jadi kalau kita ambil nanti di sini ada muncul langkah penghisapan ya, langkah hisap, kemudian nanti ada langkah kompresi akibat kompresor ini ya. Kemudian ada langkah pemanasan di sini di bahan bakar, lihat temperaturnya naik ya dari 15 menjadi 200, itu pemanasan. Di pemanasan nanti ada langkah ekspansi gitu ya, atau langkah pembakaran. Pembakaran nanti akan aja langkah buang ke sini gitu ya. Kemudian kita ambil perbandingan antara keuntungan pemakaian turbin gas dibanding motor bakar dan mesin uap. Jadi kalau pemakaian motor bakar ini ya, ini dibandingkan dengan pemakaian mesin uap, itu karakteristik sederhana atau kompak untuk mesin motor bakar. Sedangkan untuk turbin uap itu konstruksi lebih kompak. Kemudian untuk pemakaian motor bakar itu alat bantu beberapa saja. Kemudian untuk turbin uap itu alat bantu sedikit sekali. Kemudian untuk pemakaian motor bakar itu tidak ada gaya unbalance ya. Sedangkan untuk turbin uap itu tanpa perawatan kondensor. Kemudian di pemakaian motor bakar itu bahaya kebakaran rendah, sedangkan di turbin uap itu tidak memerlukan air. Lanjut, untuk pemakaian motor bakar itu hanya beberapa bagian bergerak itu motor bakar ya. Biasanya kan piston ya, yang piston, gerakan piston akibat poros engkol, crankshaft yang bergerak ya akibat putaran poros engkol ya. Ini kemudian untuk mesin uap itu mudah dikontrol gitu ya. Kemudian untuk pemakaian motor bakar itu mudah dipasang atau instalasi sederhana gitu ya, jadi mudah dipasang ya. Kemudian untuk mesin uap itu fondasi mesin sederhana. Sedangkan untuk pemakaian motor bakar itu tidak terpengaruh karakteristik propeller atau putaran as ya. Kemudian pemakaian turbin uap itu pelumasan cukup sederhana. Kemudian untuk pemakaian motor bakar itu luas frontal lebih kecil, sedangkan untuk turbin uap itu gas buang lebih bersih gitu ya. Kemudian untuk pemakaian motor bakar itu berat persatuan daya rendah, dan untuk mesin uap pun sama, berat persatuan daya rendah juga ya. Jadi kalau kita ambil di proses termodinamika turbin gas itu kan udara bersih ini ya, dihisap melalui kompresor gitu ya, dihisap oleh kompresor, masuk dalam kompresor, kemudian dialirkan menuju ke ruang bakar. Kemudian di ruang bakar ini dia antara udara bersih tadi bercampur dengan bahan bakar, terjadi proses pembakaran. Tadi kan di sini langkah hisap ya, langkah hisap kemudian jadi langkah kompresi gitu ya. Jadi langkah kompresi ini terjadi langkah pemanasan sehingga dan langkah ekspansinya ya, ekspansi hasil pembakaran keluar sini, baru langkah pembuangan gitu. Jadi setelah hasilnya melalui turbin ya, dia bisa memutarkan poros menghasilkan keluaran daya gitu ya.
poros tadi bisa mengeluarkan daya dan juga bisa memutar kompresor kembali, dan sisa pembakarannya dikeluarkan melalui turbin tadi, gitu ya. Kemudian di sini ada nanti siklus Brayton ideal. Jadi hubungan antara perbandingan tekanan dan perbandingan temperatur dalam kompresi atau ekspansi isentropik diberikan oleh persamaan ini RP ya. Jadi ini perbandingan kompresi atau perbandingan ekspansi isentropik itu P2 per P1 ya. Tekanan 2 dibagi tekanan 1, temperatur 2 dibagi temperatur 1 dipangkatkan dengan K per K-1 gitu ya. Jadi RP-nya tadi perbandingan kompresi isobarik atau kompresi rasio atau ekspansi isentropik, sama aja ya. Jadi ada dua. Biasanya nilai K itu sekitar 1,4 ya. Kita lihat di sini nanti. Ini efisiensi teoretik siklus Brayton. Jadi efisiensinya mu T itu sama dengan 1 per 1 min ya. Jadi 1 per ini perbandingan kompresi atau perbandingan ekspansinya ya, K-1 per K, di mana nilai RP tadi adalah perbandingan P2 per P1, tekanan 2 dibagi tekanan 1, dan nilai K sendiri itu nilai 1,4. Itu nanti bisa lihat pada tabel. Ini siklus diagram PEPI itu tekanan terhadap volume dan TS temperatur dan temperatur terhadap entropi gitu ya. Ini tekanan terhadap volume, ini temperatur terhadap entropi. Jadi di langkah 1 itu langkah penghisapan gitu ya. 1 ke 2 itu langkah penghisapan. Jadi kalau langkah penghisapan otomatis volumenya berkurang ya, volumenya berkurang tapi tekanannya naik gitu. Langkah 1 ke 2 itu langkah hisap. Kemudian langkah kompresi itu tekanannya konstan sedangkan volumenya bertambah gitu ya. Kemudian langkah 3 ke 4 itu pemanasan dan ekspansi. Pemanasan dan ekspansi itu dari ini ya, dari 3 ke 4 gitu ya. 3 ke 4 itu berarti dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah, tapi volumenya bertambah. Dari volume ada penambahan nilai volumenya. Kemudian dari 4 ke 1 itu biasanya langkah ekspansi atau langkah pembuangan itu tekanannya konstan tapi volumenya berkurang gitu, ekspansi dibuang gitu ya. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk diagram temperatur terhadap entropi itu pada saat langkah hisap ya, langkah hisap itu entropinya konstan ya, entropi konstan tapi temperaturnya naik, itu langkah hisap. Kemudian di 23 itu langkah kompresi. Kompresi itu entropi dan temperaturnya naik ya, jadi bertambah antara nilai temperatur dan nilai entropinya bertambah atau naik. Kemudian langkah 3 ke 4 itu langkah pemanasan atau ekspansi ya. Ekspansi itu ini berarti 23 itu kompresi dan pemanasan sekaligus. Kompresi dan pemanasan 2 ada 3. 23 itu kompresi pemanasan karena tadi dari temperatur rendah ke temperatur tinggi itu otomatis pemanasan. Jadi dia dari kompresi dan pemanasan. 3 ke 4 itu berarti langkah ekspansi. Ekspansi itu berarti entropinya konstan sedangkan temperaturnya turun. Kemudian di langkah buang, pada saat langkah buang itu 41 itu entropinya berkurang ya, turun gitu ya. Temperatur turun juga, itu ekspansi gitu ya. Kemudian daya yang berguna atau daya efektif yang dihasilkan diberikan oleh persamaan W per Cp ya. Ini kapasitas kalor pada tekanan konstan dikalikan temperatur 1 ya, sama dengan temperatur 3 atau temperatur tinggi dibagi temperatur 1 dalam kurung 1 min 1 per perbanding kompresi K-1 per K dikurangi perbanding kompresi K-1 per K dikurangi 1 gitu ya untuk daya efektifnya. Kita ambil contohnya. Berapakah besarnya daya berguna teoretik tanpa kerugian dari siklus turbin gas bila temperatur masuk turbin yang diizinkan maksimum 850°C dan perbandingan tekanan kompresor sebesar 6 ya. Kemudian berapakah daya yang dihasilkan turbin teoretik bila laju aliran massa yang mengalir sebesar 20 kg per detik. Oke, kita ambil dari tabel tadi kita dapatkan Cp-nya nilainya 1,004 kJ per kilogram Kelvin. Temperaturnya karena di sini Cp-nya satuan Kelvin,
maka temperaturnya kita konversikan menjadi Kelvin. Jadi 15 derajat Celcius tambah 273 nilainya 288 Kelvin. Temperatur 3-nya 850 derajat Celcius tambah 3 nilainya 1123 Kelvin. K-nya sama dengan 4 untuk udara. K-1 per K-nya adalah 0,285. Ini laju dan masanya sebesar 20 kg per detik. Yang ditanyakan adalah daya. Daya itu usaha atau energi persatuan waktu gitu ya. Usaha atau kerja persatuan waktu, V per T gitu ya. Laju usaha persatuan waktu itu daya. Oke. Ini jawabnya persamaan daya guna. Jadi persamaan daya guna tadi rumusnya tadi sebenarnya udah kita ambil tadi ya sebelumnya. Itu sorry ini T. Maksudnya itu kan ini dia T3 ya. Kita ganti dulu. T3 oke, T3 ya. Oke, T3 tadi kan ini jangan persamaannya ini tadi ya ini. Kita balik persamaan awal, balik lagi sini ya ke back. Itu ya, ini persamaan ini kita ambil ya. Oke, ini T3 per T1 1 min 1 per RP perbanding kompresi kami 1 per K dikurangi perbanding kompresi kami 1 per K dikurangi 1. Jadi ini usaha CPT nya 1123 dibagi 288 1 min 1 per 6,085. Jadi ini perbanding kompresi tadi kan di kompresornya peringkat 6. Ini hasilnya tadi yang 1,4 kurangi 1 dibagi oleh 1,4 hasilnya 0,285. Itu dipangkatkan gitu ya. Dikurangi 6,85 dikurangi 1. Jadi W nilai ininya ya, W per CP kali T1 nya itu adalah 3,9. Ini perbandingan ininya dikali 0,4. Ini hasilnya ini dikurangi 0,66 ini. Oke. Hasilnya 0,90 atau kita bisa sebut 0,9 ya. Oke. Kemudian kerja bergunanya itu berarti W sama dengan tadi kan kerja ini hasil dari 0,9 itu hasil yang ini nih. Kemudian itu persamaan daya guna ya, persamaan daya gunanya hasilnya itu 0,9 dikali oleh nilai CP nya dikali T1 nya gitu ya. Jadi 0,9 dikali 1,004 dikali 288 tempat satunya hasilnya 260,2 kJ per kilogram. Sehingga daya teoretiknya berarti ini daya tadi kan ini usaha nih. Jadi kan daya itu usaha persatuan waktu, maka W dot per T itu W dikali M dot gitu ya. Kali lajuran massa berarti 260,2 kJ per kilogram dikali 20 kg detik. Hasilnya adalah kilojoule per detik gitu ya. Kilojoule per detik 5204 kJ per detik. Atau kan joule per detik itu kan satuan watt. Kalau kita kilo berarti kilowatt. Besar 5204 kilowatt gitu ya. Untuk daya teoretiknya. Contohnya lanjut, contoh 2. Berapa efisiensi siklus Brayton ideal bila perbandingan kompresi adiabatiknya sebesar 5. Jadi perbandingan kompresi adiabatik itu tadi ya yang RP tadi sama aja sih. Oke. Jadi kalau kita selesaikan gini ya, diketahui RP-nya 5, ditanya efisiensi teoretiknya mu T nya, berarti kan mu T sama dengan 1 min 1 per RP kami 1 per K. Ini hasilnya ini 1 per min 1 per 5,285 8 hasil 0,3 atau persentasenya sebesar 0,37 atau sebesar 37%. Berarti dengan kompresi perbandingan kompresinya 5 itu kita dapatkan berarti efisiensi teoritisnya kita dapatkan 37% ya. Kemudian lanjut siklus aktual turbin gas. Jadi beberapa pengaruh yang harus dipertimbangkan adalah inefisiensi kompresi dan ekspansi yang menyebabkan garis isentropik berbelok ke kanan gitu ya. Jadi inefisiensinya, jadi nilai efisiensinya itu bisa garis isentropiknya ke kanan, belok kanan. Kemudian kerugian tekanan selama penambahan dan pembuangan panas yang menyebabkan garis tekanan konstan menurun ya. Kemudian variasi panas jenis itu CP nya 0,24 plus
0,00005 dikali T1, mengakibatkan turbin memerlukan penurunan temperatur yang lebih rendah daripada kenaikan temperatur dalam kompresor, sehingga persamaan keluarannya tenaganya P sama dengan MCP kali DLT. Ini sebenarnya nilai kalor juga ya, nilai kalornya. Kemudian variabel laju aliran massa itu laju aliran massanya, aliran pendingin, dan lain-lain. Kemudian poin 5-nya inefisiensi pembakaran. Jadi pembakaran yang kurang sempurna dari bahan bakar akan mengurangi panas yang dibebaskan, ya. Kemudian beban aksesori mesin. Jadi aksesori seperti pompa minyak dan bahan bakar akan menambah beban turbin sehingga mengurangi efisiensi siklus. Jadi siklus ini bisa berkurangi karena akibat beban aksesori mesinnya tadi, gitu ya. Jadi kira-kira. Kemudian siklus aktual turbin, ini tekanan terhadap volume, ya. Jadi dari 1 ke 2 aksen gitu ya. Nanti ada 3 ke 4 aksen atau 4S atau 4A bisa. Isotropiknya, posisi ke isotropiknya, posisi ke normalnya, ya. 1 ke 2 S nya atau kedua aksen, ini 1 ke 2, 3 ke 4 aksennya posisinya, karena tadi ada kecenderungan dia belok ke kanan gitu ya, posisi isentropisnya gitu ya. Kemudian efisiensi siklus Brayton non ideal, ini siklus Braytonnya mu TA itu W dot net dibagi J kali Q add, ya, panas yang ditambahkan, atau W dot T min nilainya dikali nilainya W dot C gitu ya, dibagi J kali Q add, panas yang ditambahkan gitu ya. Kemudian kerja kompresornya tadi, W kompresor per J nya per joule nya H1 min H2A, W kompresor per J H1 min H2 per efisiensi kompresor itu sendiri, ya. Atau kerja kompresornya bagi J CP T1 min 2 per efisiensi kompresornya. Kemudian efisiensi isotropik kompresor, ya. Jadi efisiensi isotropik kompresor itu mu CS, ya, mu efisiensi, C nya kompresor, S nya isotropik. Jadi W dot C isotropik dibagi W dot C aktual, jadi H1 min H2 per H1 min H2A gitu ya. Kemudian sama dengan T1 min T2 per T1 min T2A. Kemudian kerja turbin itu WT turbin per J joule nya CP kali T3 min T4 dikali efisiensi turbin isentropik, ya. Kemudian isentropik itu W dot T aktual, ya, kerja turbin aktual itu dibagi kerja turbin isentropik, ya, H3 min H4A per H3 min H4 atau T3 min T4A per T3 min T4 gitu ya. Kemudian efisiensi turbin aktual. Efisiensi turbin aktual itu mu TA, ya, efisiensi turbin aktual H3 min H4 dikali efisiensi turbin isentropis ditambah H1 dikurangi H2 dibagi efisiensi kompresor isentropis dibagi H3 min H2A, atau ini ya nilainya efisiensi turbin aktual itu efisiensi turbin isentropik dikali T3 dalam kurung 1 min 1 per perbandingan kompresi K min 1 per K ditambahkan T1 per efisiensi kompresor isentropik dikalikan 1 dikurangi perbandingan kompresi K min 1 per K dibagi T3 min T1 dalam kurung 1 ditambah perbandingan kompresi K min 1 per K dikurangi 1 per efisiensi kompresor isentropis gitu ya. Dimana RP itu perbandingan kompresinya itu P2 per P1, tekanan 2 dibagi tekanan 1. Udara yang diberikan itu M dot sama dengan 2545 per kerja turbin ditambah kerja kompresor dibagi nilai J nya. Satuannya LB dk dekuda, ya, pound dekuda jam, atau BWR nya nanti back work ratio atau BWR itu kerja turbin ditambah kerja kompresor dibagi kerja turbin. Itu dengan kata lain, kerja bisa juga kemungkinannya tergantung kondisi kompresornya. Kerja kompresor bisa kurang turbin dibagi kerja turbin, atau sama dengan kerja net dibagi kerja turbin gitu ya.
Ini modifikasi siklus Brayton. Jadi modifikasi siklus Brayton bertujuan untuk menaikkan efisiensi aktualnya, efisiensi termalnya atau efisiensi teoretiknya dengan menaikkan nilai temperatur 3-nya. Jadi macam-macam modifikasinya adalah regenerasi atau regeneratif, pendinginan antara atau intercooling, pemanasan ulang atau reheat, gabungan ketiganya. Jadi bisa menggunakan regenerasi, pendinginan intercooling, reheat juga gitu ya. Ini proses regeneratifnya di proses di regeneratif ini menggunakan regenerator gitu ya, penambahan regenerator, reaktor, dan pendinginan. Ini diagram TS nya nanti banyak perubahan di posisi 2 nya ya, dan posisi 4 nya. Kemudian efektivitas regenerator gitu ya, epsilon R T2 min T2 aksen min T2 per T4 min T4 aksen atau T2 aksen min T2 per T4 min T2. Di efisiensi regulator sama dengan ini efisiensi regulator MTR Q kalor 1 dikurangi kalor 2. Jadi kalor 1 itu kalor yang ditambahkan dalam ruang bakar, kalor 2 nya itu dikurangi oleh panas dibuang melalui pendingin intercooling dibagi oleh kalor yang ditambahkan ruang bakar, atau 1 per kalor yang dibuang melalui pendingin dibagi oleh kalor yang ditambahkan dalam ruang bakar, atau 1 per Cp Tf min T1 T3 min Tc gitu ya. Sebenarnya temperatur fluida dan temperatur gasnya gitu ya. Oke, lanjut. Untuk Tf itu sama dengan T2 dan T4 sama dengan Te ya hasilnya. Lanjut T4 sama dengan T sama dengan T2, hasilnya ini persamaannya. Ini untuk nilai T2 nya gitu ya. Maka nanti hasilnya adalah efisiensi TR nya adalah 1 min T1 per T3 P2 per T1 K min 1 per K pangkatnya ya. Jadi kita dapatkan efisiensi ideal tanpa regenerator itu efisiensi T nya itu tanpa thermal atau teoretiknya itu 1 min 1 per perbanding kompresi K min 1 per K. Kemudian untuk poin 2 efisiensi ideal dengan regenerator. Jadi persamaannya adalah efisiensi TR gitu ya, 1 min T1 per T3 dikali P2 per P1 atau nilai RP nya sebenarnya ya, RP nya K1 min K gitu ya, pangkat K min 1 per K. Dan efisiensi ideal dengan regenerator mu R 1 min Cp T2 min T1 T3 min T4. Oke, ini contohnya contoh 3. Jadi suatu proses dengan regenerator ideal mempunyai perbandingan tekanan 4:1 dengan massa udara sebesar 50 pound sekon, tekanan masuk 14,7 PSIA, temperatur 70 derajat Fahrenheit. Anggap kapasitas kalor udara itu pada tekanan konstannya sebesar 0,24, nilai K nya itu 4 nilai konstan, suhu maksimum proses 1500 derajat Fahrenheit. Tentukan efisiensi TR nya, kerja net per detik, daya kuda teoretiknya. Ini efisiensi dengan regeneratornya. T1 nya 70 plus 40 derajat, hasilnya kita dapatkan 530 derajat Fahrenheit. T3 nya 1500 ditambah 460, hasilnya 1960 derajat Fahrenheit. P2 per P4 nya hasilnya 4 ya. Oke. Kemudian efisiensi TR nya 1,530 kita dapatkan nanti sebesar, ini hasil persamaannya, sebesar 0,58 atau 59,8% efisiensi teoretiknya ya, TR nya. Efisiensi dengan regeneratornya, efisiensi ideal dengan regenerator kita dapatkan nilainya 59,8%. Kerja net per siklusnya ini persamaannya, kalau kita hasil hitungnya, kemudian hasilnya CP nya 0,24 kali 530 per satunya 1 min perbandingan 4, 0,4 per 1,4 ditambah 0,4 kali 1960 dikali dalam kurung 1 min 4 pangkat 0,4 per 1,4, hasilnya terdapatkan 92,2 BTU LB atau BTU pounds ya. Kemudian sudah ya hasil ini. Kemudian untuk
50 pound per detik, maka karena nilainya 1 BTU detik kan, untuk menghasilkan nilai BTU nya itu BTU per detiknya itu sebesar 778 bit LB per detik ya. Maka nanti untuk nilainya itu kita kalikan usahanya per joule-nya, itu nilainya adalah 92,2, hasil yang tadi dikalikan oleh 50 kemudian dikalikan oleh 778, karena supaya nanti menghasilkan nilai persamaannya bit LB per detik ya. 78 nya sekitar dapatnya 3.586.580 bit pound per detik. Kemudian daya kita dapatkan W dot per 550, hasil tadi 3.586.580 dibagi 550, W dot per 550 hasilnya 6.521 daya kuda gitu ya hasilnya untuk nilai dayanya. Ini contoh 4. Kemudian turbin gas sistem Brayton bekerja secara ideal dan non-ideal dengan regenerator. Udara masuk kompresor pada tekanan 1 kg bit per cm persegi dan keluar kompresor masuk ruang bakar pada tekanan 4 kg bit per cm persegi, suhu awal 3 derajat Celcius dan suhu tertinggi 900 derajat Celcius. Tentukan efisiensi termal tanpa regenerator, mu T ya. Efisiensi termal dengan regenerator berarti mu TR ya. Efisiensi termal non ideal dengan tegangan bila harga efektivitas regenerator 78%. Oke, jadi P1 ini kita konversikan lainnya 1 kg per kilogram bit per cm kub persegi 98,0665 kilopascal. P2 nya 4 kg bit cm persegi 392,266 kilopascal. T1 nya 30 Celcius 30 plus 23 hasilnya 303 Kelvin. T3 nya 900 derajat Celcius berarti 900 tambah 23 nilainya 1173 Kelvin, dimana kemudian ER nya tadi itu efektivitas regeneratornya itu 78% atau 0,78. Yang ditanyakan adalah efisiensi T nya tadi ya. Mu T ini efisiensi termal tanpa regenerator atau ideal. Mu TR itu berarti efisiensi termal dengan regenerator atau ideal. Kemudian efisiensi T nya, efisiensi R nya, R itu efisiensi R tadi itu efisiensi termal non ideal dengan regenerator. Oke ya. Kita lanjut nih jawaban A. Jadi untuk jawaban A itu efisiensinya tadi persamaannya mu T sama dengan 1 min 1 per min kompresinya K min 1 per K 1 min, jadi hasilnya dari hasil 0 sekitar 0,33 atau nilainya adalah efisiensinya tanpa ya regenerator itu 33%, yang tanpa regenerator itu 33% ya. Regenerator yang B nya itu efisiensi dengan regenerator, itu hasilnya kita dapatkan sebesar 0,98 atau 98% ya. Nih posisinya. Kemudian untuk nilai C itu kan efisiensinya 1 min CP T2 min T1 T3 min 1 kan T2 min T1 T3 min T4 itu sama dengan efektivitasnya R nya. Kemudian kalau CP bagi CP kan hasilnya D juga. Dengan kata lain efisiensi R adalah 1 min efektivitasnya, berarti 1 min efektivitasnya berarti 1 min 0,78 atau hasilnya 0,22 atau efisiensinya itu idealnya 22% gitu ya. Oke, terima kasih untuk saya akhiri untuk pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.